Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel Nandang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, pada video kali ini ya kita akan membahas 8 cara ternak ikan nila agar cepat besar. Menarik teman-teman ya, saya sudah dengan pengalaman dengan juga dari ilmu-ilmu dari para mentor ya, dapatlah kesimpulan ini 8 cara ini supaya ikan nila itu cepat besar. Menarik teman-teman ya, ikutin ya. Mohon subscribe bagi yang belum, teman-teman, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman ya, saya akan uraikan satu persatu 8 cara ternak ikan nila agar cepat besar ya. Yang pertama ya, bibit unggulan, bibit unggul dari pemijahan pertama. Nih, usahakan teman-teman ya, carilah pembibit yang handal, yang bisa dipercaya ya, supaya kita dapat bibit yang unggul dari pemijahan yang pertama. Si cikal bibit yang paling pertama tuh si cikal ya. Oke, yang kedua, bibit itu jangan terlalu kecil teman-teman ya. Minimal itu 2 jari ya, minimal itu 2 jari. Baik, yang ketiga, usahakan bibit monosek jantan. Nah, ini kalau bisa ya monosek semua ya teman-teman, biar nggak kawin mereka itu ya. Ini mempengaruhi, kalau lagi kawin itu jarang makan bener itu teman-teman ya. Kenapa harus jantan teman-teman? Ini juga ada alasan logisnya teman-teman. Kalau jantan itu lebih cepat besar 50% dibanding dengan betina teman-teman ya. Jadi monosek itu tentunya cepat besar ya kan. Apalagi kalau dia itu tidak kawin teman-teman ya. Dia sendiri aja sudah 50% lebih cepat besar ya dibanding dengan betina. Apalagi kalau cuman jantan semua tuh teman-teman, jadi tidak kawin gitu. Karena lagi kawin makannya nggak bener tuh kalau lagi kawin teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, yang keempat, tebar bibit dengan jumlah yang ideal ya, bukan yang normal apalagi wajar. Jadi ada 3 bahasa itu mengenai jumlah tebar nih, ada ideal, ada normal, ada wajar. Yang normal tuh misalnya 100 nih teman-teman ya. Nah, diyakinin idealnya itu misalnya dikurang 25 ya, tentunya ya berapapun sesungguhnya semakin sedikit ya ikan di kolam, semakin bagus buat pertumbuhan, lebih cepat besarnya teman-teman, begitu ya. Kalau yang wajar ya, yang wajar itu buat bisnis tuh teman-teman ya. Ini untuk orang-orang yang sudah mapan keilmuan budidaya ikannya ini teman-teman ya. Buat kita pemula ya, usahakan yang ideal saja, yang ideal. Jadi nanti kalau sudah kita menguasai banget ya, barulah mungkin kita bertahap ke yang normal ya. Kalau sudah lebih paham banget lagi, mungkin kita ke angka yang wajar gitu teman-teman, supaya untuk lebih ya, tentunya ya yang bisnis semakin banyak ya semakin untung ya. Kemudian yang kelima teman-teman, pakan pelet itu harus beli yang protein tinggi, minimal tuh yang 30%. Itu minimalnya ya, 30% ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, intensifkan makannya tuh yang banyak ya, di 3-5%. Kenapa ada 3-5% nih teman-teman? Karena ikan itu ada yang lagi bagus-bagusnya ya, ada yang lagi sakit, lagi kurang nafsu makan gitu ya. Mungkin kita usahakan sejelek-jeleknya mungkin di 3%, ya sebagus-bagusnya kita di
diintensifkan di 5%. Kita kasih dibiasakan dengan makan 3 kali sehari ya teman-teman ya. Biar kalaupun jadi nggak ada istilah pelet itu ngambang di kolam ya. Takut jadi amoniak, jadi racun teman-teman. Ya kalau 3 kali berarti kan kita ngasihnya sedikit-sedikit teman. Maksudnya tuh di3 kalikan ya. Kan porsi tetap sama ya teman-teman ya. Kalau 3%, 3%, kalau 5%, 5% kan begitu ya teman-teman ya. Nah main feeling juga di sini dibutuhkan teman-teman ya. Oke, yang ketujuh teman-teman, pakan pelet itu dibibis ya. Dibiasakan dibibis itu teman-teman ya. Dibibis itu menambahkan probiotik yang sudah difermentasi. Nanti ada saya buatkan tutorial cara bibis ya teman-teman ya. Ditunggu aja. Oke, jadi ini baik ya untuk menambah nafsu makan teman-teman ya, pelet dibibis itu. Yang terakhir teman-teman ya, ini manajemen air nih, sirkulasi air, pompa aerasi ya, tentunya ini untuk oksigen ya. Ini harus cukup nih teman-teman, oksigen tuh harus cukup ya. Jadi sebagaimana cukupnya tentunya beda-beda kolamnya teman-teman. Yang kolam running apalagi ya itu lain gitu kan, dengan yang bioflok beda banget ya. Tentunya teman-teman yang lebih paham dengan kolam sendiri-sendiri ya. Oke teman-teman, begitulah 8 cara ternak ikan nila agar cepat besar. Oke teman-teman ya. 8 cara ternak ikan nila agar cepat besar ya teman-teman ya. Yang pertama, bibit dari pemijahan yang pertama. Kemudian kedua, bibit jangan terlalu kecil, minimal 2 jari. Kemudian 3, monosek yang jantan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, tebar bibit dengan jumlah yang ideal ya. Tebarnya jangan banyak, semakin sedikit semakin bagus. Yang kelima, pakan pelet berprotein tinggi minimal 30%. Kemudian kasih banyak yang makannya, efektifkan ya kan di 3 sampai 5%. Kasih 3 kali sehari. Kemudian yang ketujuh, pakan pelet dibibis untuk menambah nafsu makan. Kemudian yang kedelapan, ini manajemen air ya, sirkulasi air, pompa aerasi, oksigen ya. Untuk oksigen itu harus cukup ya, harus cukup, jangan kurang. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga menjadi tutorial bagi teman-teman yang ingin mengejar agar nilainya cepat besar ya. Begitulah untuk sementara teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar teman-teman. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.